Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran sesi ketiga mata kuliah pedagogik. Oke, baik. Pada sesi ketiga ini akan dibahas mengenai pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Sebagai ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu, yaitu pedagogik mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, ada fungsi deskriptif, yaitu maksudnya bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa harusnya pendidik dan bagaimana harusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik peserta didiknya, begitu. Kemudian yang kedua, ada fungsi memprediksi, yaitu fungsi memprediksi adalah penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik, mengimplikasikan bahwa pedagogik akan mendapat memberikan prediksi-prediksi tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan. Kemudian yang ketiga, fungsi mengontrol, yaitu berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan di atas, maka dengan pedagogik itu dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan dapat terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak diharapkan yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi, begitu. Kemudian yang keempat adalah fungsi mengembangkan, yaitu maksudnya adalah pedagogik mempunyai fungsi melanjutkan hasil penemuan yang lalu kemudian berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru, begitu ya. Jadi segala sesuatunya itu ketika apa yang sudah ada itu bisa dikembangkan, terutama dalam proses pembelajaran atau dalam ilmu pedagogik, begitu. Kemudian objek ilmu pedagogi, yaitu yang pertama adalah pedagogik memiliki studi atau objek studi, yaitu objek formal yang membedakannya dengan objek disiplin ilmu yang lain, yaitu metodis. Kemudian yang kedua adalah metodis, yaitu metode yang digunakan, metode penelitian ilmiah yang tepat dalam rangka mempelajari objek studinya. Kemudian yang ketiga, sistematis, artinya bahwa hasil studinya merupakan kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun saling berhubungan secara terpadu. Kemudian yang keempat, objek material, yaitu bahwa sesuatu dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya, gitu. Objek material pedagogik adalah manusia. Nah, menurut Hadi Sujana pada bukunya tahun 2000 bahwa manusia sebagai objek material ilmu pendidikan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokannya. Manusia sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai komunitas, dan manusia sebagai masyarakat. Berdasarkan pengembangannya itu, manusia pada usia pendidikan dasar dan usia dini, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjutan. Begitulah klasifikasinya. Kemudian yang kelima adalah objek formal. Objek formal adalah suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Nah, poin selanjutnya adalah masalah yang berkaitan dengan pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan termasuk ilmu yang masih muda. Nah, kemudian ilmu pendidikan lahir dan berkembang jauh lebih belakang daripada praktek upaya pendidikan. Nah, dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan masih membentuk dirinya dalam keadaan sedang berkembang. Di samping itu, ilmu pendidikan harus berpacu dengan masalah-masalah yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Kemudian, masalah-masalah yang dihadapi pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi isi. Pendidikan dalam dimensi waktu mencakup permasalahan yang pertama adalah dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun atau dari hari ke hari, gitu ya. Ada yaitu berkenaan dengan jalannya proses pendidikan itu sendiri atau gejala pendidikan baik di dalam maupun di luar kelas, gitu, atau di luar lingkungan sekolah, begitu. Kemudian yang kedua, dalam jangka menengah 5 atau 10 tahun, yaitu berkenaan dengan bagaimana menyiapkan lulusan 5 atau sampai 10 tahun ke depan, gitu, memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan stakeholder yang sebagai pengguna lulusan-lulusan dalam pendidikan, gitu. Kemudian dalam jangka panjang 25 tahun atau lebih, yaitu terpusat pada bagaimana mentransformasi nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya atau gejala kebudayaan. Itulah permasalahan pendidikan
dari dimensi waktu, dilihat dari jangka waktu gitu ya. Kemudian dari dimensi waktu ini juga dapat dilihat dari segi kurun waktu, yaitu masalah-masalah klasik, masalah-masalah kontemporer, dan masalah-masalah aktual. Dipandang dari dimensi ruang berkaitan erat dengan pandangan pendidikan sebagai suatu sistem di mana pendidikan itu sendiri merupakan salah satu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu pembangunan nasional atau bahkan pembangunan global atau mondial. Kemudian dipandang dari dimensi isi, permasalahan pendidikan mencakup yang pertama, masalah-masalah yang esensial atau hakiki. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang fenomenal atau yang menggejala. Yang ketiga, masalah-masalah yang insidental atau kebetulan. Kemudian, atau dari dimensi isi ini, permasalahan pendidikan dapat dibedakan menjadi yang pertama, masalah-masalah masalah-masalah filosofis, masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah praktis. Nah, begitu berkaitan dengan permasalahan pendidikan yang dilihat dari dimensi isi. Nah, kategorisasi permasalahan pendidikan di atas diperlukan untuk mempertajam pengamatan dan analisis. Kenyataan permasalahan pendidikan yang muncul di lapangan kadang-kadang atau bahkan sering kait-mengait dan tidak mudah secara clear cut gitu ya, atau dipilah-pilah. Nah, namun dengan tinjauan secara kritis diharapkan konsep-konsep pemecahan masalah yang dilanjutkan tidak begitu bias atau tidak bias begitu ya. Sebagai contoh, permasalahan yang muncul mengenai seberapa jauh proses pendidikan di Indonesia mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik dalam kesatuan yang organis, harmonis, dinamis sehingga benar-benar mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, permasalahan ini banyak menyangkut berbagai segi dalam kategori permasalahan pendidikan di atas. Nah, begitu pula persoalan mengenai apakah dalam usaha-usaha pembaharuan pendidikan yang kita lakukan selama ini, kita tidak cenderung kegandrungan atau ingin menjadi orang lain gitu, ikut-ikutan gitu ya, tapi kurang konsentrasi atau bahkan lupa menjadi diri sendiri. Nah, apakah para guru sekarang ini lebih banyak mengajar atau lebih terpusat pada transparansi pengetahuan dan keterampilan-keterampilan daripada mendidik, atau lebih terpusat pada transmisi dan transformasi nilai-nilai sehingga kepribadian anak-anak kita dapat tidak bermasalah begitu ya. Pada prinsipnya, jangan sampai terjadi konsep-konsep pemecahan permasalahan yang diajukan hanya hiruk-pikuk pada hal-hal yang fenomenal atau bahkan insidental. Nah, padahal sesungguhnya masalah yang bersangkutan adalah masalah yang esensial. Nah, sehingga akibatnya usaha pemecahan pada gilirannya tidak efektif dan efisien atau bahkan karena setengah jalan. Nah, banyak sekali beberapa masalah pendidikan yang terjadi dalam pendidikan nasional di negara kita begitu. Karena pada dasarnya pendidikan adalah proses berkesinambungan yang tidak ada akhirnya atau long life education. Nah, maka sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah menjadikan peserta didik kita memiliki akhlak yang mulia begitu, peka terhadap lingkungan sekitarnya begitu. Nah, juga peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yaitu adaptif dan dapat problem solving begitu. Sedikit ulasan mengenai pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa pada video sesi selanjutnya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.